Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Abdul Razzaq, ayat apa yang disebutkan oleh para ulama sebagai ayatul qurra? Qala ta'ala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyaghfira lahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Masyaallah, jazakallahu khairan. Qala al-muallif an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibn Mas'ud, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, Iqra' alayya, bacakan untukku. Qal faqultu aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun berkata, aqra'u 'alaika, aku bacakan untukmu, wa 'alaika unzil, padahal Al-Quran itu diturunkan pada dirimu. Maknanya, masa aku membacakan Al-Quran di hadapan engkau ya Rasulullah, padahal Al-Quran itu turun pada dirimu. Tidak layak bahasanya saya itu membacakan Al-Quran di hadapan engkau. Qal inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku, kata Rasul, ingin mendengarnya dari orang lain. Qal faqara'tun nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun membaca surat An-Nisa. Hatta idza balagtu, sampai tatkala aku telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Qala li kuffa aw amsik fa ra'aitu 'ainayhi tadrifan. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun membaca surat An-Nisa. Tatkala aku telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tatkala kami datangkan dari setiap umat itu ada seorang saksi, wajibna bika, dan kami datangkan engkau ya Muhammad, ala haula'i syahidan, sebagai saksi bagi mereka semua. Kata Abdullah bin Mas'ud, lalu Rasul berkata kepadaku, kufa au amsik, sudah, berhenti, tahan. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz hasbukal an, cukup. Fa ra'aitu 'ainai tadrifan, aku pun melihat kedua mata Nabi SAW berlinang, yaitu keluar air mata dari kedua mata beliau. Nah, ini juga ya ikhwan, ayat Al-Quran seperti ini ya. Antum yang belajar nahwu, tolong sekali lagi di murojaah.
Apalagi antum yang belajar di daur hadis ini. Ana sudah katakan sama antum, silsilah yang ana ajarkan itu tidak akan berulang. Naik terus. Tolong di apalagi kitab-kitab yang lain. Ini bentar lagi ana mau buka usul min al-usul, kemudian naik waraqat. Masih banyak kitab-kitab yang sudah dipersiapkan di rumah itu yang mau dilanjutkan di pelajaran-pelajaran daur hadis ini tadi. Tolong yang santri baru kalau mau ikut program daur hadis ini, tolong di murojaah, ditingkatkan belajar nahunya. Ya. Ini kalau antumnya tidak memperkuat ilmu nahu, nanti lemah. Makanya yang penting itu murojaah. Di murojaah ada waktu murojaah terus. Murojaah, baca kitab-kitab yang ada, mutalaah, melatih, itu semua akan berpengaruh pada kemampuan. Lihat ayat ini. Kalau antum mencermati ilmu nahu, banyak faedah yang bisa antum ambil dari bagian ayat ini. Contoh pada lafaz ji'na bika. Lafaz ja'a yaji'u, kalau dia tanpa menggunakan ba, artinya datang. Dia fi'il lazim. Tapi kalau dia menggunakan ba setelahnya, atau istilahnya muta'addi bil ba, maka dia dikatakan fi'il muta'addi. Sehingga ji'na bika itu artinya mendatangkan. Kalau ji'na artinya datang, fi'il lazim. Dia tidak butuh maf'ul bihi. Faham? Ini faedah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Yang datang di situ siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang datang adalah Allah Azza wa Jalla? Karena tidak ada muta'addi di situ. Berbeda dengan fi'il jaa'a ketika kemasukan ba. Wa ji'na bika. Jelas? Kemudian kita lanjutkan. Munasabatul hadis lil mabhas wadihatun jaliyah. Keselarasan hadis ini untuk pembahasannya sangat jelas lagi gamblang. Haitsu dalla ala istihbabi ardil Qur'an 'ala al-ghayr ma'al isgha' ila qira'atihi wal buka' indaha wa tadabbur fiha. Kesesuaian hadis ini untuk pembahasan ini sangat jelas sekali. Dari sisi hadis ini menunjukkan disunnahkannya memaparkan Al-Quran kepada orang lain dengan dibarengi isra'. Isra' itu menyimak bacaannya dan menangis ketika dibaca, wa tadabbur fiha, dan juga mentadabburinya. Lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku rindu atau aku suka, aku senang gitu loh untuk mendengarnya dari orang lain. Wa fi lafdhin akhar fi sahihain, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Pada lafaz yang lain disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dengan lafaz sesungguhnya aku suka untuk mendengarnya dari orang lain. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, yuhtamalu ayyakuna ahabba
ayyasma'ahu min ghairihi liyakuna ardul Quran sunnatan. Nah, kata Al-Imam Ibnu Battal, ada ihtimal, ada kemungkinan maksud dari Rasul menyukai untuk mendengarnya dari orang lain supaya apa? Tujuannya supaya tindakan memaparkan Al-Quran adalah sunnah. Ardul Quran adalah perkara sunnah. Wa yu'tamal ayyakuna likay yatadabbarahu wa yatafahhamahu. Atau ada ihtimal tujuannya supaya beliau bisa mentadabburinya dan memahaminya. Wa dzalika annal mustami' aqwa 'ala tadabbur. Yang demikian itu alasannya dikarenakan orang yang mendengar itu biasanya lebih kuat untuk mentadaburinya. Wa nafsuhu akhla wa ansyat lidzalika minal qari. Dan dirinya, orang yang mendengar tadi, jiwa dia atau diri dia lebih terfokuskan, lebih semangat dibandingkan pembaca. Lishtighalihi bil qira'ah wa ahkamiha, karena pembaca itu sibuk untuk membaca, sibuk dengan memperhatikan tajwidnya. Orang lain lebih fokus. Ya. Jadi tindakan Rasul meminta bacakan bacaan Al-Quran tersebut kepada beliau dan dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau membaca surat An-Nisa. Ada dua kemungkinan tujuannya. Ada kemungkinan tujuannya agar memaparkan bacaan Al-Quran tersebut merupakan bagian dari sunnah, atau ada kemungkinan tujuan beliau untuk mentadabburinya. Karena kalau orang lain yang membacakan itu tadabburnya lebih kuat. Jelas? Nah, ini namanya syarah. Tolong diingat baik-baik, ditempelkan di kepala. Faham? Diingat baik-baik. Nah, ini poin yang seperti ini, ikhwan. Makanya Nabi bilang, pengajar tajwid, pengajar tahsin, kalau tidak punya ilmu yang seperti ini, ibarat masakan tanpa garam. Ya, masakan tanpa garam, tidak ada pemotivasi, musyajji', sehingga majelis itu kosong. Majelis itu akan indah, luar biasa. Rahimahullah al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, wa kadzalika rahimahullah Syekhana Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Majelis-majelis beliau tidak cuma mengajarkan fikih. Syekh Abdurrahman malam mengajarkan fikih sama Sahih Muslim. Tidak itu saja beliau ajarkan. Keluar juga fawaid hadithiyah, al-qasas, kisah-kisah. Keluar juga fawaid nahwiyah. Demikian juga Al-Imam Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i di majelis-majelis beliau. Kenapa? Karena ihtimam dengan ilmu tersebut tidak cuma pada satu cabang ilmu, tapi ihtimam dengan banyak cabang-cabang ilmu tersebut, sehingga dalam satu majelis tersebut orang tidak bosan. Ada fawaid hadithiyah, ada fawaid lughawiyah, ada fawaid fiqhiyah, ada fawaid tafsiriyah. Nah, yang seperti ini sangat-sangat mendukung bagi para pengajar tajwid Al-Quran. Ketika melewati hadis, dia bisa menjelaskan makna hadis tersebut. Kufa wa amsik wa fi riwayatin hasbukal an yustafad min hadza jawazul amri bi qat'il Qur'an lil maslahah. Ucapan Rasul kuffa au amsik, berhenti, cukuplah bagimu sekarang ini bacaannya, maka diambil faedah dari ini bolehnya memotong Al-Quran karena ada kemaslahatan. Ada orang baca Al-Quran dipotong, dah cukup. Qala Ibnu Battal, berkata Imam Ibnu Battal, wa fil hadis jawazu qat'il Qur'an
Wa fil hadis jawazu qat'il qira'ati 'alal qari idza hadatsa 'alal muqri udhrun aw syughlu balin. Pada hadis ini bolehnya memotong bacaan si pembaca apabila terjadi uzur atau sesuatu yang menyibukkan pikiran ya, bagi seorang pembaca. Lagi baca Al-Quran, tiba-tiba ada suara yang gaduh, boleh diputus baca Al-Quran tersebut. Li'annal qari ala nisyatil muqri, atau li'annal qira'ah ala nisyatil muqri aula liyatadabbara ma'ani al-Qur'ani wa yatafahham ajaibahu. Dikarenakan qira'ah sesuai dengan kadar yang membacakannya ya, lebih layak, lebih pantas untuk dia bertadabbur makna-makna Al-Quran tersebut dan memahami keajaiban-keajaiban Al-Quran tadi. Wa yuhtamal ayyakuna amruhu sallallahu alaihi wasallam bi qat'il qira'at tanbihan lahu 'ala al-mau'izah wal i'tibar fi qoulihi ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin al-ayah. Ada kemungkinan perintah Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud untuk memutus bacaan tersebut dalam rangka tanbih, memberikan tanbih kepada beliau untuk nasihat dan mengambil ibrah pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan ala tara annahu sallallahu alaihi wasallam baka indaha. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis di sisi ayat tersebut? Wa buka'uhu isyaratun minhu ila ma'nal wa'd, dan menangisnya Rasul ada isyarat dari beliau menuju makna al-wa'd, nasihat. Jadi kata Al-Imam Ibnu Battal, hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang memutus bacaan Al-Quran kalau memang ada hajat, ada maslahat, ada uzur. Ya, dikarenakan bacaan Al-Quran tersebut sesuai dengan semangatnya pembaca. Ya. Untuk dia tadaburi makna-maknanya, karena pembaca itu lebih layak untuk mentadaburi. Ya. Difahami? Qira'ah ala nisyatil muqri, bacaan sesuai dengan kadar semangat orang yang membaca tadi lebih layak untuk dia tadaburi. Pembaca itu lebih layak untuk bertadabur. Ya. Difahami? Fara'aitu ainai tadrifan ayajri dam'uha atau dam'uha, ya, dam'uhuma. Fara'aitu ainaihi tadrifan yajri dam'uhuma, makna aku melihat kedua mata beliau berlinang, menangis, yaitu ada mengalir air matanya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wallazi yadhhar annahu baka rahmatan li ummatihi. Kata al-Hafidz, yang nampak dari keterangan hadis ini itu Rasul nangis karena beliau sayang terhadap umat. Li'annahu alima annahu la budda yashhad alaihim bi amalihim. Kata beliau, dikarenakan Nabi SAW tahu bahwasanya pasti beliau akan bersaksi pada umat tersebut dengan amal perbuatan mereka. Wa amaluhum qad la yakunu mustaqiman faqad yufdi ila ta'dzibihim wallahu alam. Nah, perbuatan atau amal perbuatannya umat manusia ini, umat Muhammad SAW, terkadang bukan amalan yang mustaqim, lurus. Terkadang bisa mengantarkan mereka menuju azab. Waqil baka li izami ma tadammanat hadhil ayah min haulil matla' wa syiddatil amr. Ada yang mengatakan beliau menangis karena besarnya, agungnya kandungan ayat ini, dikarenakan kengerian
perkara tersebut yang akan nampak, dan juga ngerinya perkara itu, ya. Haul itu mencekam, ngeri artinya, ya. Matlak itu sesuatu yang muncul nanti, ngerinya sesuatu yang muncul nanti di hari kiamat, dan kerasnya perkara tersebut. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, wa fi hadzal hadis barakatul Qur'an annahu yantafi'u bihil qari' wal mustami'. Pada hadis ini terdapat keberkahan Al-Qur'an, yaitu si pembaca dan orang yang mendengar itu bisa mendapatkan kemanfaatan, keberkahan. Jadi pembacanya mendapat manfaat, dan juga yang mendengar juga mendapatkan manfaat. Ana mau ngetes, ya. Apa anda ngetes? Ana mau ngetes antum baca. Jadi mulai hari ini insyaallah taala ana mau ngetes antum baca di kitab ini tadi. Ana mau lihat antum ini belajarnya nyambung apa tidak. Khalifah, bacakan syarah hadis ini. Setiap hari insya Allah kita di pelajaran ini kita akan ada tes, walaupun cuma 2 menit 3 menit. Baca syarahnya. Munasibah al-hadis al-hadis basarhat jalai hadis lewat Amri. Lewat ngantuk galau antum, mana nak baca. Abu Zainul syarah hadis ini. Lewat. Kalau kayak gini tidak bisa antum, sampai mate tidak akan antum bisa baca kitab. Ternyata antum tidak fokus belajarnya. Anak tes lagi. Abdul Razak. Munasibatul hadithi lil mabahathi wadihatun jaliyatun. Yang lebih tepat itu bacanya munasabah, ya. Sebenarnya bisa antum baca munasibah, tapi lebih tepat munasabah. Terus baca. Baca terus. Haitsu dalla ala istihbabi ardil Qur'ani ala ghairi ma'al isgha'i ila qira'atihi wal bukai indaha wat tadabburi fiha. Masya Allah, tamam. Ada bakat, ya. Beda memang. Beliau belajarnya di mana? Ring 1. Salafi ring 1, jangan belajar online baik. Dokter Vicky jadinya. Itu online. Gurunya Dokter Vicky itu ring 1. Belajar online dulu. Online dengar ke. Memang beda. Di pondok ring 1 tuh, ya. Tapi ada juga yang ring 1 jadinya Abdul Hakim. Wandi, lanjutkan. إذا قال صلى الله عليه وسلم إني أستحيي أن أسمعه من غيره وفي لفظ آخر في الصحيحين إني أحب أن أسمعه من غيره قال ابن بطال يحتمل أن يكون. Itu lebih tepat. Nah yang kayak gitu ya. Anak tadi tidak baca yahtamalu, yuhtamalu. Ya, yuhtamalu. Itu ilmu yang seringnya seperti itu cara bacanya. Terus ayatuna ahad
ahabba ay yasma'ahu min ghairihi liyakunu Kenapa antum baca liyakuna? Liyakuna ardul Qur'ani sunnatan wa yuhtamalu ay yakuna likai yatadabbaru wa yatafahamahu. Dah cukup. Lanjut Dr. Vicky. وذلك أن المستمع أقوى على التدبير على التدبر ونفسه وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أحلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها. Sebenarnya gampang ya. Jadi antum belajar bahasa Arab ada kuncinya sebenarnya. Nah, antum belajar teori, antum pahami kaidah itu tadi, ya, difahami kaidah yang ada. Sudah antum pahami kaidah ini tadi, tempelkan di kepala, pegang kaidah ini tadi, fahami baik-baik. Kemudian ketika ada kajian kitab kayak gini, antum perhatikan baik-baik orang yang membaca itu untuk melatih diri antum, dan antum praktekkan kaidah itu. Kenapa dibaca munasabatul hadithi lil mabhasi, bukan bacanya wadhaha. Ini bacanya apa? Wadhiha. Antum lihat, kalau ada tulisan kayak gitu itu bacanya wadhiha, bukan wadhaha. Faham? Makanya Anda bilang, Anda nasihatkan kepada antum, fokus saja dengan belajar teori plus murojaah. Di murojaah apa enggak? Gampang, simpel. Tapi kalau enggak sampai mate, ya, enggak akan bisa. Bukannya anak ngerendahkan anu. Kenapa? Jalannya salah. Antum sudah dibilang jalannya kiri, ngambil jalan kanan, nyasar antum. Yang ngajari antum nih uang yang sama-sama dulu enggak pernah bisa baca kitab, enggak bisa bahasa Arab. Caranya seperti itu kita belajar teori, murojaah, difahami. Nah, tanamkan pada diri antum, aku ingin bisa. Paham? Ketika antum menanamkan diri, aku ingin bisa, aku harus bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau antum cuman sudah anak belajar tuh ikut belajar baik, nah sudah akan bisa. Beda orang yang belajar, aku ingin bisa, terus murojaah. Nggak ada, kalau belajar itu nggak ada di murojaah ya ikhwan. Jangan memperbanyak belajar terus tapi tidak murojaah, percuma. Ada waktu luang antum murojaah, antum fahami, difahami, ikut belajar, dengar baik-baik, antum fahami, kemudian apa? Antum praktekkan. Jelas? Kalau kayak gini, udah habis waktu antum, habis. Untung antum belajar di sini tidak bayar, gratis. Kalau antum bayar, wah, rugi. Difahami? Nah, jelas khalifah. Seperti itu tadi. Gampang sebenarnya. Nah, ketika anak baca tadi dengar baik-baik, pasang baik-baik. Anak-anak tahfidz anak masih kasih uzur. Kalau antum yang ikut takhasus si Amri, ini Abdul Razak punya bakat insyaallah antum ya. Wallahu taala washab ya kan. Mungkin cukup dulu sampai di sini. Insyaallah taala naktafi bihadzal qadar.